Saya pengen memperbaiki perekonomian keluarga, ingin mencari modal gitu. Mencari modal ke luar negeri. Terus tapi ternyata tidak dapat modal. Ya untuk apa? Uang dikirim untuk keluarga di rumah, untuk biaya hidup anak, orang tua, suami. Karena suami waktu itu belum dapat kerja, jadi otomatis saya tulang punggung keluarga. Pernah katakan saya tidak bisa menghidupi keluarga karena punya kekurangan fisik tertentu. Itu yang kedua, katanya kalau orang dewasa itu nggak bisa cari nafkah. Setiap orang punya cita-cita dan hak hidup sejahtera. Namun tak semuanya bisa menggapai impian itu. Seperti yang dialami Siti Komariah dan Puji Suryanto, situasi membuat mereka sulit mengakses layanan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Padahal, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024 menempatkan pembangunan inklusif sebagai salah satu prioritas di mana seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan dapat terlibat dan memperoleh manfaat dari proses pembangunan. Selama ini musrenbang yang dilakukan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah itu mulai dari tingkat desa, kemudian kecamatan sampai kabupaten, itu tuh mereka diundang. Kelompok-kelompok itu diundang, tapi mereka pada saat pelaksanaan musrenbang itu tidak ada kesempatan atau keberanian untuk berbicara. Sehingga muncullah suatu inovasi yang namanya Musrenakeren, musyawarah perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan. Nah, pelaksanaan Musrenakeren itu dimulai dari tingkat desa, kemudian tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Pelaksanaannya sendiri itu dilakukan sebelum pelaksanaan musrenbangnya. Sehingga pada saat mereka diundang di pelaksanaan musrenbang, mereka sudah punya bekal. Oh, saya nanti harus cerita ini. Oh, saya harus mengusulkan ini gitu. Bagaimana nanti desa hadir bisa memberikan semacam pelatihan, misalkan. Inisiatif Musrenakeren dilaksanakan dari tingkat desa sampai kabupaten, di mana kecamatan menjadi salah satu ujung tombaknya. Proses pengawalan dilakukan oleh pemerintah desa dengan menggali gagasan, usulan dari masing-masing dusun, kemudian kita usulkan ke tingkat kecamatan, tapi sebelumnya harus kita cermati dulu, kita kelompokkan usulan mana yang akan menjadi prioritas sehingga bisa masuk di usulan prioritas dalam musrenbang kecamatan. Apa anak disabilitas perlu apa, kan seperti itu ya Bu ya. Agar kelompok rentan dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Musrenakeren, pemerintah Kabupaten Trenggalek bersama kompak menginisiasi sekolah perempuan disabilitas anak dan kelompok rentan lainnya atau sepeda keren. Ada beberapa hal yang ingin kami berikan, yaitu kami ingin mereka itu memiliki pengetahuan tentang berani berbicara, mengerti tentang apa saja sih hak-hak asasi manusia. Perempuan, anak disabilitas harus mengerti beberapa tata cara berbicara yang baik di tempat umum dan juga di tempat-tempat di mana mereka akan bekerja nanti. Dalam mewujudkan sepeda keren, pemerintah Kabupaten Trenggalek berkolaborasi dengan kompak bersama dengan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga atau PEKA, Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, Sabda Yogyakarta, Seknas Fitra, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Anak Trenggalek, serta Forum Puspa Trenggalek. Memerlukan pelatihan untuk keterampilan. Kayaknya kalau dulu perempuan tuh kayak enggak dibutuhkan gitu. Kalau ada kumpulan-kumpulan, kebanyakan kan laki-laki, perempuannya di belakang kan seperti itu. Kalau sekarang perempuan punya usul apa bisa disampaikan, lebih percaya diri. Itu juga haknya anak-anak. Terus ada forum anak. Mereka mampu menuangkan aspirasi itu dalam satu bahasa perencanaan. Mereka mampu melakukan analisis sosial sederhana versi mereka.
mengenal persoalan-persoalan pada dirinya sendiri, sehingga mereka kemudian bisa menuangkan dalam satu usulan program, baik di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten. Assalamualaikum. Saat ini, 15 desa di Kabupaten Trenggalek telah memiliki sistem dan mekanisme pendataan kelompok rentan yang bermanfaat untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran yang inklusif di desa. Untuk sepeda keren juga tetap kita anggarkan, plus kita di perubahan menyediakan khusus untuk kegiatan desa ramah disabilitas. Perlahan tapi pasti, sebanyak lebih dari 800 penyandang disabilitas telah mampu menyuarakan kebutuhan mereka kepada pemerintah desa maupun kabupaten. Alhamdulillah, saya dari teman-teman saya itu dapat info bahwasanya setelah saya usul ada tindakan yang positif terhadap teman-teman saya. Sebagian teman itu dapat sembako yang pertama, yang kedua dapat santunan modal usaha itu, terus yang lainnya dipermudah membuat surat-surat di desa. Jadi kita pengen pembangunan di Trenggalek ini inklusif. Nah, maka daripada itu mulai dari perencanaan pun harus inklusif. Jadi diwajibkan mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten itu mengadakan musyawarah khusus perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan. Nah, sehingga waktu musrenbang itu usulan-usulan dari kelompok anak, dari kelompok disabilitas, perempuan, terus kelompok rentan yang lainnya itu udah masuk gitu. Jadi minimal 30% dari anggaran kita itu sudah mewakili kepentingan mereka minimal gitu. Jadi anggaran kita harapannya responsif gender. Musrena Keren dan Sepeda Keren telah terbukti membantu Kabupaten Trenggalek merumuskan program pembangunan yang inklusif. Harapannya, model Musrena Keren dan Sepeda Keren ini dapat dilaksanakan di semua kabupaten kota di Jawa Timur.